Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu hal kepada saudara-saudara. Selama beberapa saat ini saya memberikan tanggapan saya terhadap video ajaran dari sang debaters yang mengatakan bahwa Yudas itu selamat masuk surga. Sedangkan saya sendiri berpandangan bahwa Yudas itu tidak selamat dan dia masuk neraka sesuai dengan apa yang saya yakini merupakan kesaksian dari kitab suci. Nah, pada waktu saya memberikan tanggapan-tanggapan ini, lalu saya melihat juga ada banyak orang berkomentar, termasuk sang debater sendiri, kenapa harus monolog, kenapa tidak debat langsung saja. Nah, memang saya sengaja sekian lama belum mau debat secara langsung. Kenapa? Yang jelas bukan karena saya takut. Debat itu bukan hal yang baru bagi saya, ya. Karena itu tak mungkinlah saya takut menghadapi sebuah perdebatan. Saya memang sengaja menunda itu dan membahas atau menanggapi potongan-potongan video argumentasi-argumentasi dari sang debaters ini karena saya mempunyai tujuan untuk memberikan pelajaran kepada banyak orang, para penonton, saudara-saudara yang Kristen, bagaimana caranya kita menafsirkan Alkitab. Karena terus terang bahwa saya melihat cara debaters menafsirkan Alkitab ini hanya memakai metode comot-comot ayat tanpa memperhatikan konteksnya. Karena itu saya memakai kesempatan ini untuk memberikan pelajaran. Ya, sedikit pelajaran hermeneutiks kepada banyak orang. Sambil menunjukkan bahwa jikalau kita memakai metode penafsiran Alkitab yang baik, maka argumentasi-argumentasi dari sang debaters ini dengan sendirinya runtuh, tidak bisa dipertahankan lagi. Ya, dan video saya yang terakhir itu sudah seri yang ke-8. Dan sebenarnya masih ada 2 video lagi dari sang debaters di mana dia menuduh bahwa saya memakai dasar yang rapuh, lalu juga saya sudah angkat bendera putih. Saya tidak tahu apa maksud dia dengan mengangkat bendera putih. Saya juga belum lihat videonya. Tapi kalau dianggap bahwa saya angkat bendera putih karena menyerah, padahal saya sendiri belum pernah mengatakan bahwa saya tidak mau berdebat, maka saya kira itu juga klaim yang terlalu cepat. Sama seperti debaters juga yang memberi klaim terlalu cepat bahwa saya melakukan pembohongan publik, berdusta, menipu dan lain sebagainya, padahal saya sudah menunjukkan bahwa sebenarnya bukan pembohongan publik atau dusta atau penipuan seperti yang dia tuduhkan. Itu hanyalah ketidakmampuan dia saja di dalam memahami apa yang saya jelaskan. Dan setelah saya mempertimbangkan, saya pikir sudahlah 2 video dia itu tidak perlu saya tanggapi lagi. Saya kira saya cukup sampai pada part yang ke-8. Dan sekarang saya siap untuk masuk dalam perdebatan. Tapi sebelum itu saya mau beritahu dulu bahwa mengapa saya mau melakukan perdebatan. Saudara-saudara juga perlu ketahui bahwa ini bukan sebuah permusuhan dan karenanya anak Tuhan tidak boleh saling membenci. Tidak ada saling benci di sini, ya. Saudara juga lihat sekian lama saya bicara tidak ada kata-kata yang menunjukkan kebencian kepada sang debaters, sama sekali tidak, ya. Nah, bukan karena kebencian, ini bukan juga karena mau cari menang kalah. Kalau sang debaters menuding bahwa kalau cara saya seperti ini mana mungkin menang debat. Ya mungkin dia debat mau cari menang kalah. Saya tidak. Saya debat bukan cari menang kalah. Saya debat hanya untuk melanjutkan pembelajaran kepada umat. Setelah saya memberikan video-video saya sebelum, saya kira itu sudah memberikan pelajaran. Dan mudah-mudahan dengan debat yang akan dilakukan ya ada tambahan pelajaran lagi. Tapi seandainya tidak ada tambahan, ya sudah. Video-video saya yang sudah saya berikan tuh menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Ya, seperti saya bilang sebelumnya, debat ini akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Ya, sudah ada teman yang bersedia untuk memfasilitasi itu dan aplikasi Zoom-nya bisa langsung connect ke YouTube untuk melakukan live streaming. Jadi debatnya bisa ditonton secara live. Ya, nah lalu seperti saya bilang juga bahwa
dalam debat ini saya tidak mau lakukan debat-debat kusir. Saya juga lihat ya ada sejumlah teman yang telepon debaters, lalu mereka mulai ngomong berdua. Kadang-kadang satu ngomong, satu belum selesai ngomong, satu sudah ngomong, kadang-kadang rampasan ngomong, lalu arahnya itu tidak jelas. Saya tidak mau seperti itu. Kalau debat seperti itu mending tidak usah lah ya. Jadi saya mau ada moderator. Moderatornya adalah orang yang memang sudah berpengalaman memoderasi debat dan juga orang yang mengerti ilmu logika. Karena kalau moderatornya tidak tahu bahwa satu sudah melenceng, ya ini repot. Karena itu maka saya mau ada moderator yang ngerti seperti itu, dan saya sudah menghubungi teman saya yang saya kira memenuhi kriteria seperti itu, yaitu Pak Madi Minajara. Dan Pak Madi Minajara siap memoderasi perdebatan antara saya dengan sang debaters. Nah, juga di aplikasi Zoom nanti juga ada tim yang akan mengatur itu. Ada tim yang mengatur itu, dan seperti saya bilang akan ada aturan-aturan debat supaya konsisten dengan aturan sehingga jangan jadi debat kusir. Nah, saya meminta untuk moderator itu mempersiapkan aturan-aturan debatnya. Nah, aturan-aturan debatnya harus disepakati oleh moderator dan juga saya maupun juga sang debaters. Nah, karena itu bagaimana merealisasikan semua ini? Pertama-tama seperti saya bilang saya tidak tahu kontaknya sang debaters. Nah, ini saya berikan. Di sini ada nomor HP, WA dari admin saya. Sang debaters boleh mengirimkan WA ke sana, memberitahu bahwa itu adalah nomor dari sang debaters. Setelah kami dapat nomornya, maka kita akan kontak baik sang debaters dan saya dan moderator. Kita berbicara tentang hal-hal teknis yang meliputi aturan debatnya, lalu juga materi debatnya dipersempit supaya makin jelas, dan nanti diuji argumentasi siapa yang hancur-hancuran dan argumentasi siapa yang konsisten dan bertahan sampai akhir. Lalu kapan dilaksanakannya acara debat, saya sibuk, saya kira debaters juga mungkin sibuk, tapi kita bisa sepakati waktu kapan. Nah, setelah itu terjadi, lalu kita akan sampaikan kepada saudara-saudara semua kapan tanggal debatnya dan aturan-aturannya. Ya, kalau semua sudah itu, maka kita siap untuk melakukan perdebatan. Kalau saudara yang alergi dengan debat, ya sudah, saudara anggap saja ini dialog lah, ya. Atau saudara anggap inilah bercakap-cakap lah, tukar pikiran, terserah saudara pakai istilah apalah kalau saudara anti debat. Tapi pokoknya intinya adalah kita menguji argumentasi. Apakah argumentasinya debaters yang benar bahwa Yudas itu selamat masuk surga, atau argumentasi saya bahwa Yudas orang tidak percaya dan karenanya dia tidak selamat, dia tidak ke surga, dan kalau begitu dia akan neraka. Nah, itu saja yang saya sampaikan, dan saya tunggu sang debaters untuk mengontak, mengirim WA di nomor yang tadi sudah diberikan. Itu saja penjelasan dari saya. Tuhan memberkati saudara sekalian.